Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rimaica Tiara Saca. Saya dari kelompok 2, kelas Kimia B, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan MPDI, selaku dosen pengampu Seminar Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik teman-teman, karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan dan membahas materi mengenai fikih ikhtilaf, di sini saya akan melanjutkan dan membahas tuntas materi mengenai fikih aulawiyat, skala prioritas dalam fikih Islam. Daripada penasaran, yuk simak videonya. Sebelum saya memulai materinya, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu fikih aulawiyat? Fikih al-aulawiyah atau disebut dengan fikih prioritas merupakan salah satu corak pemikiran Yusuf Qaradawi dalam hukum Islam. Fikih prioritas juga mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk bertindak secara prioritas baik dari esensi maupun dampaknya, dan dalam hal melakukan ibadah maupun muamalah. Dalam hal tersebut juga terdapat dua pengertian mengenai fikih dan aulawiyat. Fikih sebagai ilmu tentang Islam menjawab perkara hukum Islam sebagai kepastian atas pertimbangan nas dan nalar. Apa itu nas? Nas adalah petunjuk yang tegas dari suatu makna. Nas dalam Islam merupakan hukum mutlak yang harus ditaati oleh umat muslim. Sedangkan nalar adalah pikiran, di mana kita mempertimbangkan suatu hal dengan pikiran kita secara matang. Aulawiyat sebagai salah satu pertimbangan ataupun muwazanat yang mendudukan secara adil dan prioritas, seperti mendahulukan kualitas atas kuantitas, ilmu atas amal, hikmah atas realitas, ijtihad atas taklid, dan perkara-perkara pokok. Nah, di sini saya masih membahas mengenai definisi fikih aulawiyat. Definisi fikih. Fikih memiliki 3 definisi. Menurut etimologi, terminologi, dan KBBI. Fikih menurut etimologi adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksud. Sedangkan fikih menurut terminologi ataupun menurut Imam Jurnani, fikih sebagai hukum-hukum syar'i yang menyangkut dengan dalilnya yang terperinci ataupun tafsili. Sedangkan fikih menurut KBBI adalah kumpulan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil yang terperinci. Mukallaf dalam fikih adalah orang yang dipilih oleh Allah dan diperintahkan agar taat, ataupun orang yang diberi beban taklif atau ketentuan syara dan hukum agama. Next ya. Kesimpulan dapat diperoleh mengenai definisi fikih yang telah saya jelaskan, yaitu fikih adalah suatu ilmu yang disusun melalui rayu dan ijtihad yang memerlukan penalaran dan pengkajian. Karena itu, Allah tidak boleh disebut faqih, karena tidak ada sesuatu yang di luar jangkauan ilmu Allah. Ingatlah teman-teman, dengan beberapa ayat Al-Quran ini, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka apapun pasti terjadi. Baik teman-temanku, saya di sini masih membahas mengenai definisi fikih aulawiyat, yaitu definisi aulawiyat. Terdapat 2 definisi, yaitu istilah dan juga etimologis. Aulawiyat menurut istilah adalah bentuk jamak dari kata tunggal al-aula dalam bentuk isim al-tafdil atau kata benda bermakna melebihkan. Sedangkan aulawiyat menurut etimologis yaitu memiliki 2 makna. Pertama, lebih berhak atau lebih tepat, dan kedua, lebih dekat. Adapun definisi aulawiyat menurut para ahli.
Menurut penelitian Muhammad Al-Wakili tentang penggunaan istilah al-aulawiyat di kalangan sarjana kontemporer dapat dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama, digunakan dalam persoalan pemikiran atau al-nazar. Artinya, pemikiran terhadap tata urutan amal-amal Islami menurut tingkatan-tingkatannya. Yang kedua, digunakan dalam persoalan perbuatan aplikatif atau al-amali. Yang ketiga, digunakan apabila terdapat kontradiksi antar hukum dalam hukum Islam dalam rangka memberikan suatu pertimbangan. Adapun definisi Al-Qaradawi yang menyatakan pertama, bahwa fikih al-aulawiyat sebagai meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan lebih baik didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang benar yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal. Yang kedua, Al-Qaradawi juga mengatakan bahwa fikih al-aulawiyat yaitu upaya meletakkan setiap sesuatu menurut peringkatnya, tidak mengakhirkan perkara yang seharusnya dilahirkan, tidak meremehkan perkara besar, dan tidak membesarkan perkara yang kecil. Arti dari definisi ini adalah kita harus memprioritaskan apapun yang kita butuhkan dengan mempertimbangkan akal dan pikiran kita. Oke, teman-teman? Oke, di sini saya akan bahas materi terakhir mengenai prioritas dalam aspek kualitas. Menurut pandangan syariat, di antara hal terpenting yang perlu diprioritaskan ialah mendahulukan kualitas dan jenis urusan atas kuantitas dan volume pekerjaan. Dalam Al-Quran juga menjelaskan mengenai aspek fikih aulawiyat tersebut. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran juga membenci dan mencela golongan mayoritas yang tidak beriman, tidak berilmu, dan tidak berakal, serta tidak bersyukur. Al-Quran juga akan memberikan pujian kepada kelompok minoritas apabila mereka beriman, bekerja, dan juga bersyukur. Nah, lalu apa sih contoh dari prioritas dalam aspek kualitas? Pada zaman jahiliyah dulu, itu terdapat kisah antara tentara Jalut dan tentara Talut dan pada saat Nabi Muhammad bertempur di Perang Badar. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan tersampaikan pada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.